Ini salah satu tempat yang beliau sering kunjungi. Maksud kamu? Sering kunjungi. Jadi memang ada beberapa orang atau jin yang suka mengunjungi suatu tempat untuk bertapa. Dan ini salah satunya. Salah satunya. Jadi walaupun dia sebenarnya, tapi dia sebenarnya tinggal di dalam air. Dia sebenarnya tinggal di sana, di area kerajaan. Tapi ada beberapa tempat beliau bertapa. Salah satunya ini. Oke. Nah, tadi kan kamu berkomunikasi dengan beliau. Kita kan nggak tahu ya, beliau tadi ngomong apa aja. Apa yang disampaikan, Ruth? Apakah ada hubungannya bencana itu dengan Nyai gitu? Siapa namanya tadi? Nyimas Melati. Nyimas Melati. Beliau bilang nggak ada hubungannya. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari bencana ini. Yang pertama, kita manusia itu hidup sementara di dunia. Kita bisa mati kapan saja. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan selalu beribadah, dan juga kita harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dan juga termasuk tanggul itu. Kita harus selalu ngecek. Jangan sampai ada kerusakan atau faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan tanggul itu rusak dan akhirnya terjadilah bencana. Beliau juga berpesan, jangan berbuat maksiat di tempat ini. Kita harus menjaga tempat ini supaya jadi tempat yang asri tapi bebas dari kemaksiatan. Karena memang beliau ini juga seorang muslim. Beliau sangat benci yang berhubungan dengan maksiat. Jangan pernah bangga dengan maksiat. Jangan terang-terangan. Itu juga pesan beliau. Dan beliau juga menasihati kita supaya jangan sombong, jaga sikap dimanapun kita berada. Karena ada beberapa pengunjung katanya bersikap tidak sopan. Terus juga buang sampah sembarangan, melakukan sesuatu yang beliau nggak suka gitu kan. Iya. Yang terjadi bukan cuma beliau aja yang murka, jadi bawahan beliau itu juga murka, yang akhirnya terjadilah kesurupan, kesambet dan lain-lain. Kesambet itu seperti kena penyakit tapi aneh, penyakit aneh. Dari perbuatan manusianya sendiri ya, Ruth, sebenarnya. Oke. Rudi, malam ini kita sudah melakukan penelusuran. Menurut aku, kita udah dapat banyak informasi tentang tempat ini, Situ Gintung. Nah, ternyata gak cuman alamnya yang indah, tapi di balik keindahan alam ini ada kerajaan di bawah air yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Dan ternyata juga makhluk-makhluk yang ada di sini tuh nggak ada hubungannya dengan tragedi jebolnya tanggul. Itu memang sudah kehendak yang maha kuasa, gitu kan, Ron? Oke, nah kalau gitu sebelum kita balik lagi ke depan dan jemput sahabat uji berani, menurut kamu di mana spot yang paling bagus untuk uji berani? Saya rasa di sini adalah salah satu spot yang menurut saya aman. Paling aman dalam artian nggak ada jin-jin jahat yang kemungkinan akan mencelakai sahabat uji berani kita. Bolehlah di area sini. Di area sekitar sini ya? Ya. Terus berarti Nyai ada di sini. Siapa namanya tadi? Ratu. Nyai Mas Melati. Ratu Dia bisa Nyimas juga Melati. dipanggil Nyai. Oke, Ratu Nyimas Melati juga bakalan ada di sini, Ruth. Kebetulan Nyai sudah pergi dari sini tadi cuma sebentar. Oh. Oke, baik kalau gitu. Oke, kita sudah menentukan tempat uji beraninya. Sekarang mendingan kita langsung ke depan dan kita jemput sahabat uji berani kita. Gimana? Oke. Yuk. Kami pun memilih sekitar area pendopo yang mana terdapat pohon tuanan besar sebagai tempat uji berani kali ini. Dan
stop, berhenti, putar balik. Oke, pemirsa, sekarang aku sudah bersama sahabat Uji Berani. Halo, namanya siapa? Desri Agustina, Desri, aku panggil Desri aja ya. Umurnya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Sudah bekerja? Udah. Oke. Desri, apa motivasi kamu ikutan Uji Berani malam ini? Ingin menguji mental. Ya, tapi sebenarnya kamu orangnya penakut gak? Iya, jujur aja penakut. Gak apa-apa, semoga malam ini kamu benar-benar bisa berani dan menaklukkan ketakutan kamu. Oke? So, Desri, kami sudah siapkan lilin untuk jadi sumber penerangan kamu. Dan ada korek api kalau misalnya nanti ditakutkan lilinnya mati. Terus kami juga sudah siapkan lonceng. Nih, pegang dengan tangan kamu ya. Lonceng ini dibunyikan kalau sekiranya Desri sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput dari kontrol. Dan Desri, di sini kamu berdiam diri, tapi nggak boleh diam aja ya. Harus mendeskripsikan, menceritakan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasa. Gimana, Desri? Sudah siap? Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kami tinggal kamu dan selamat beruji berani. Yuk, Ruth. Sekarang Desri membuka penutup matanya. Tadi waktu kita tuntun, wah bener-bener dia megangin tangan aku sampai tangan aku nggak jalan kayak pembuluh darahnya. Cengkramannya terlalu kuat. Dia kenapa muterin lilin ya? Mendengar suara ada yang nangis. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisa. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa itu? Ngeliat kayak ular panjang di pohon. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullah. Langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang jalan. Sosok tadi yang saya bilang kita tarik sama dia itu merubah wujudnya jadi ular. Jadi ular yang tadi dia lihat ini adalah makhluk itu. Kayak ada yang maju. Astagfirullahaladzim. Dia lihat itu ada sosok ularnya. Berarti benar makhluk itu bisa kontak batin ke Desri. La ilaha illallah. Sensitif itu ya. Apa itu? Melihat bayangan putih sebelah kiri aku, bentuknya lonjong, tapi itu nggak tahu apa itu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dia bisa lihat. Oke, ya dia lihat berarti yang itu. Dia nyerah. Dia nyerah. Yuk, 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 Bang.